mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, seperti biasa gue akan menghibur kalian dengan efek jedak-jeduk mematikan sebagai bentuk dalam membantu melariskan obat tetes mata. Enggak, canda gue mah. Oke, tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan para builder yang sedang meracik bubuk nuklir karena tak mendengarkan salah satu paslon, negara kita tidak sedang berperang, jadi buat apa kita beli senjata? Nah, kira-kira gitulah kata-katanya. Lalu di sana ada salah satu builder bernama Tina yang kepalanya tiba-tiba kena kutukan hingga ia tepar begitu saja dan aduh, gue nggak habis thinking sama kelakuan para minion di sini, cuy. Dia tiba-tiba pingsan. Yanti kenapa? Pakai nanya lagi, itu mata nggak cukupkah dipakai jawaban? Padahal duduk semeja loh. Kali itu ngesponlah seorang begundal yang merupakan bos dari para builder bernama Ratna yang langsung menyuruh Tina untuk istirahat, dan ketika melihat salah satu builder yang sering diandalinya izin kerja untuk melayat, aduh. Inilah kenapa gue menyebutnya cangkem sedap-dap-dap. Ngurusin orang meninggal lama banget. Emang kalau ditungguin bakal hidup lagi, ha? Emang kata-kata ini orang agak nyeltuk gitu cuy, tapi ada benernya juga. Kayak ngajarin kita jangan lama-lama buat berduka. Mengetahui salah satu buildernya izin, Ratna pun pulang dengan cangkem spek ninja karena ngedumel dengan kecepatan cahaya sampai ia langsung diulti oleh suaminya yaitu Jordi yang saat itu pusing memikirkan pendapatan menurun akibat usaha kosmetiknya tak disokong lagi dengan uang money laundry. Uhuy. Dulu saya modal beberapa ratus ribu tapi dalam setahun bisa miliaran. Nah, seperti itulah Jordi dulu ketika sombong. Dimana akibat usahanya rugi kebanyakan bayar karyawan tapi pendapatan begitu ampas, Jordi pun merekrut dua preman mental bebelak sebagai builder keamanan yang tujuannya untuk menyita HP-HP milik para builder untuk didownloadkannya aplikasi geblek dan mendapatkan keuntungan dari undangan pertemanan. Cia, siapa dulu kayak gini nih pakai HP ortu demi dapat uang dari undangan temen? Terlebih lagi para builder dipaksa untuk tinggal di dalam gudang bukan di mes lagi demi bisa mengirit biaya operasional, dan tentunya siapapun yang menolak akan dipecat begitu saja. Widih, kalau gue sih auto resign. Buat kebaikan kalian semua. Gajinya ditabung di sini. Sampai kalian selesai kontrak kerja di sini. Buset, aturan macam apa ini? Kalau mereka nurut, wah parah sih. Saking susahnya nyari kerja kali ya. Mendengar itu para builder hanya bisa ngangguk-ngangguk dan nurut mengingat tak punya the power of orang dalam saat mencari kerja, apalagi daripada jadi pengangguran lalu ikut demo di Karawang. Nah, setelah sebulan diterapkan aturan yang geblek itu, akhirnya Jordi dan Ratna pun auto gacor parah karena tak perlu mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawan akibat seluruh gajinya akan dibayarkan ketika kontrak udah selesai katanya. Tapi keren juga sih tutorial dari mereka, jadi pengen punya usaha dah. Aku terserah kamu mau pesan apa aja, kamu beli apa aja, aku boleh. Wih, ini Ratna auto pengen check out pulau di Megastore sih, atau boleh juga nih beli saham Indosat. Hari itu juga Ratna pun diajak shopping sebuah cincin karena cuannya udah terlalu banyak. Bahkan saking sultannya mereka sekarang sampai menjadi bahan gibahan ke tetangganya yang modelannya mencerminkan Wakanda banget. Padahal dia tuh nggak kerja tapi bisa bikin rumah segede gaban. Lagian udah tahu pengusaha skincare, kayak nggak tahu aja uangnya dari mana. Ketika Jordi sampai di rumah, salah satu premannya pun melapor kalau beberapa builder mogok kerja karena tak suka dengan aturan terbaru buatan Jordi, di mana kata builder Upin Ipin ini bilang lebih baik bergabung menjadi anggota Rohingya daripada kerja di tempat Jordi. Namun ketika mengeluarkan keluh kesahnya seperti para pendemo, kita harus tunjukkan sesuatu, Mir. Kita harus protes. 1 minute later. Kalian harus dihukum karena kalian membangkang. Enggak bang, ampun bang. tadi mukanya kayak orang pemberani cuy, baru disamperin kicep. Dari luar para minion pun mendengar suara baku hantam dari gudang milik Jordi sehingga mereka langsung melapor ke Pak RT. Alhasil mendengar pengintelan yang dilaporkan oleh dua minion ini, Pak RT bukannya gerak satset yang ada malah aduh. Urusan ini biar saya ngurus. Dan bapak-bapak boleh pulang. Ini kalau udah dengar kata-kata gini bakalan lama bertindak cuy, serius dah. Kecuali ada fulus. Nah, malam harinya dua builder yang udah dibaku hantam pun diberikan hukuman di penjara di Alcatraz tanpa diberikan makanan dan tempatnya kecil dan harus dikurung berduaan di sana, yang bisa merubah mental laki-laki normal menjadi laki-laki tidak normal seperti ragil. Gila cuy, tempat sempit berduaan selama beberapa bulan, itu saling adu rudal di dalam.
Kemudian beberapa hari pun berlalu, PRT belum juga terlihat mendatangi tempat tersebut. Ya biasalah, kayak para oknum yang dibayar dulu baru gerak. Oknum ya oknum, disclaimer dulu nih. Dimana para builder begitu terpaksa wajahnya untuk bekerja di sana yang membuat mental mereka seketika ingin kembali ke rahim ibu mental. Namun anehnya mereka sama sekali tak kepikiran untuk kabur dari sana. Ya biasalah, emang gitu para minion. Kayak Lego hidupnya bisa diutak-atik sesuka hati. Tak berselang lama datanglah dua builder ini yang hukumannya udah selesai, terkapar lemas karena beberapa hari udah gak makan dan hanya mampu minum air melalui air ludah yang dikumpulkan menjadi satu lalu diminum. Mantap kali kalau dibayangin. Kita kejebak selamanya di sini. Gue heran, ini ada 4 manusia berbatang, masa kagak berani baku hantam sama 2 preman? Tinggal culik satu-satu aja udah kayak Cyberdoom. Nah beberapa abad kemudian akhirnya sang penyelamat bumi pun datang ke rumah Jordi untuk meminta keterangan, sehingga melihat itu Ratna langsung menyuruh builder keamanan untuk mengamankan para builder pekerja agar tak ketahuan kalau Jordi menampung para warga kampung untuk dipaksa bekerja. Dan gebleknya, aduh, nurut dia cuy, gue jadi dia teriak aja lah biar kedengeran. Kala itu PRT pun datang untuk menyampaikan keluh kesah warga yang sering mendengar suara teriakan seperti orang tersiksa di dalam rumah Jordi. Tapi kalian tahu apa jawaban Jordi? Wih, keren kali cuy. Warga itu banyak yang mendengar suara teriakan dari rumah ini. Oh, ini istri saya, Pak RT. Dia senang banget nonton sinetron. Nonton sinetron apaan lu? Tiap hari ada siksaannya. Siksaan neraka the series. Namun PRT yang tak percaya karena mungkin udah dianugerahi pemikiran yang cerdas oleh sutradara, ia pun memilih melakukan gerbek rumah Jordi tanpa embel-embel nanya-nanya harga barang-barang mewah yang terpajang di sana seperti konten beberapa artis di tahun lalu. Cuaks. Hingga setelah beberapa jam melakukan room tour, akhirnya PRT percaya. Tapi ketika mau pulang karena kebetulan kebelet boker. Suara apa itu? Sebuah suara pun mengejutkannya dan bergegas menuju ke sumber suara, di mana dengan beribu alasan yang keluar dari cangkem Jordi menyuruh PRT untuk jangan masuk ke dalam karena ada QB yang tersegel. Hasil PRT pun nurut-nurut aja, mengingat Naruto belum dilahirkan di zaman ini. Udah lama kita nggak pakai gudang ini. Ya, ternyata memang nggak ada apa-apa ya. Beginilah rupa orang yang pikirannya selalu positif. Padahal dari gelagatnya aja udah mencurigakan cuy. Kok gak kepikiran ke sana loh. Nah selesai PRT melakukan investigasi, Jordi pun mulai menyuruh para buildernya untuk bekerja kembali, sekaligus memberitahu builder keamanan untuk mengawasi mereka jangan sampai memancing perhatian para tetangga. Kalian kerja yang benar. Benar kok. Kalian denger gak nih? Gue perlambat ya, agak ambigu suaranya cuy. Kalian kerja yang benar. Benar kok. Dan keesokan harinya saat Ratna berflexing ria menggunakan emas yang ada di tangannya sampai membuat kaum entitas di bumi ini ngiler melihat emas Ratna hampir ingin menjual ginjalnya. Enggak dong, itu ginjal kan pakai aset nyalek. Jual ginjal demi nyalek, mana ada orang gitu. Dari kejauhan Ratna pun melihat sebuah rumah yang memproduksi skincare dan baru tahu kalau di kampungnya ia punya saingan. Hasil saat Ratna pulang, ia pun melaporkan hasil investigasinya ke Jordi kalau di kampungnya udah ngespon produk skincare yang sering ramai saat live dengan profil di bionya modal ratusan ribu berhasil tembus omset ratusan juta. Cuaks, kayak siapa tuh? Kebanyakan ngecit Esoyam ya gini. Mengetahui hal tersebut, besoknya Jordi bersama builder keamanan langsung diam-diam masuk ke pabrik saingannya. Buset dah. Ya kali nggak tahu ada orang diam-diam masuk. Buta map cuy. Dimana ketika owner skincare bernama Jasmine ini keluar, dua preman mental Kiranti ini pun mulai mencampurkan ramuan skincare Jasmine dengan kencing titan agar hasilnya lebih mantap. Dicampur pak, dicampur bukan ditaruh gitu aja. Aduh, kalau ditaruh gitu aja gambaran tengkorak orang juga mikir mau make. Di sisi lain, saat dua minion ini selesai mengcheck out skincare Yasmin, ngesponlah Ratna untuk berpura-pura kalau dirinya udah terkena rabies akibat memakai skincare buatan Yasmin. Ini sekalinya beli di Sinova. Kayak gini nih muka saya nih. Hasil mendengar itu, para minion langsung terkena mental, apalagi setelah kedatangan emak ini. Buset dah, itu jerawat titan apa lagi kena cacar cuy. Ngeri banget, jangan-jangan palsu lagi. Jangan-jangan palsu, luar biasa dugaannya.
Dan hari itu juga para minion yang gampang kasut ya biasalah mencerminkan kehidupan di Wakanda. Mereka pun langsung demo ke rumah Yasmin sampai mendatangkan sang penyelamat bumi ke sana. Dimana tanpa babi lo bego, Pak RT langsung melakukan gerebek pabrik Yasmin cek. Ini Pak RT kesana ngecek apaan? Coba ngerti juga kagak sama bahan kimia. Namun akhirnya Pak RT berhasil mendapatkan barang bukti berupa zat mematikan yaitu kencing titan dengan stiker tengkoraknya. Biar apa cuy diisi stiker tengkorak? Logika aja kalau orang jahat mah nggak bakal diisi gambaran tengkorak. Itu benar, itu barang berbahaya itu. Modal lihat gambar tengkorak jadi tahu itu bahan berbahaya. Coba nggak diisi gambaran, dikira air sulingan pasti itu. Melihat Jasmine memakai kencing titan untuk membuat skincare, Pak RT pun menyuruh Jasmine untuk menutup tokonya jika tamu dibawa ke kantor polisi. Sehingga rencana Ratna pun berhasil karena mulai sekarang ia sudah tak ada saingan untuk berjualan skincare. Widih. Padahal target marketnya Ratna di luar kota. Ngapain coba takut bersaing? Hari demi hari builder bernama Tina pun kembali terserang kutukan di kepalanya. Namun meskipun udah disemangati oleh para builder agar tetap fit, Iya Yanti, kamu harus kuat ya. malahan KO. Di sana bukannya membawa Tina ke dokter, yang ada malah memaki-makinya akibat Tina sakit. Produksi skincare di pabrik Jody jadi menurun. Mengingat cara kerja Tina bagai kuda sampai lupa orang tua, oh hati terasa durhaka. Malah nyanyi. Bahkan beroja istirahat sebentar, Tina udah dipaksa bekerja kembali agar usaha Jordi kembali gacor parah. Realita banget ya kalian yang punya bos bodo amat. Makanya nggak usah serius-serius kerja cuy, ntar sakit terus mati. Bos kalian tinggal buka info locker. Malam harinya akhirnya Samsudin Love and Thunder menurunkan azabnya dengan membuat dua begundal gandul ini kulitnya gatal-gatal. Hingga saat dibawa ke dokter, Bu dokter pun bilang kalau kulit mereka terkena zat berbahaya. Karena hasil pemeriksaan yang saya lakukan, kulit bapak dan ibu terkontaminasi oleh zat yang berbahaya. Asik, pemeriksaan nggak tuh, modal stetoskop doang padahal. Nah ketika hari udah ganti skin, para budak builder yang udah bosan jadi pekerja Romusa, mereka pun merencanakan sebuah kudeta ke para preman. Dimana ketika salah satu preman kebelet boker, salah satu builder pun diam-diam mengunci pintunya dari luar. Kenapa nggak dari dulu aja cuy? Hingga dengan kesempatan ini mereka langsung berusaha kabur dari sana. Ternyata pintunya kekunci. Nasib. Tapi beruntung dengan kalian salah satu builder mencongkel jendela mengingat dulu ia jurusan S1 permalingan. Mereka berdua pun berhasil kabur sedangkan yang satu ini harus mengorbankan dirinya melawan para preman sendirian. Mereka udah kabur. Bang, musuh belum KO udah ngebacot duluan. Di tengah pelarian mereka pun mencoba meminta tolong ke para warga tapi aduh. Gebleknya bukan main, bukannya dengerin dulu penjelasan orang malah sok-sok jijik. Akibat tadi tolong, Tina pun pingsan begitu saja dan langsung ditransfer ke ruang UKS. Dimana setelah mendengarkan tutur dari builder ini, ya panggil aja Sandi, Pak Dokter Anti Kematian pun merekomendasikan Sandi untuk pergi ke rumah penyelamat bumi yaitu Pak RT. Sehingga malam harinya pasukan Pak RT dan para minion kampung langsung menuju rumah Jordi untuk memberikan tutur rahayu. Alhasil para warga langsung menyerbu pabrik kosmetik Jordi dan berhasil mengamankan dua preman mental bebelak ini termasuk juga Jordi dengan istrinya. Pakai nge-lag segala otaknya malah nyamperin temen. Karena kesempatan ini dua begundal ini pun langsung kabur dari TKP menggunakan password mobil bagus, di mana mereka berhasil keluar dari kampung sana. Bahkan beberapa hari kemudian mulai kembali melakukan aksi peracikan skincare-nya di kampung sebelah. Terus hartanya gimana? Ya sudahlah. Tapi ketika membuat sebuah skincare keluaran terbaru yang akan dirilis besok, Ratna pun tak sengaja menyiram dirinya sendiri. Begitu juga dengan Jordi yang nyamperin malah apes kena juga. Alhasil tubuh mereka pun seketika merah-merah seperti habis dikecup brodi. Dan tak berselang lama Ratna pun kejang-kejang lalu wasted begitu saja. Disusul dengan ulti Valir yang membakar seluruh ruangan akibat dipicu oleh zat berbahaya. Sehingga malam itu juga Jordi auto menyusul Ratna ke neraka dengan cara dibakar sekaligus digeprek dengan beberapa triplek yang sangat garing akibat terlalu matang. A few moments later.
Masih hidup. Langka cuy, biasanya udah pasti wasted ini. Di sana Bu Dokter pun bilang kalau istrinya udah dimakamkan oleh para warga beberapa abad Masehi yang lalu. Jadinya mendengar itu si Jordi langsung OTW ke pemakaman terdekat untuk memamerkan ikat kepala ninja Konohanya sekaligus tangan yang dibalut efek dari belajar Chidori. Dan setelah kejadian ini membuat Jordi jadi gila. Cocok banget cuy perannya. Bahkan ia sampai menghayal melihat istrinya sedang gabut San Mori pakai kaki yang padahal aslinya itu adalah Mbah Kunti yang sedang nyari makan. Tunggu! Hanya pengguna Byakugan yang bisa ngelihat cuy. Di sana saking saknenya Jordi, ia pun sampai berpelukan dengan istrinya, tapi ketika dilihat oleh orang lain, Aku disayang sama kamu. lah, tiang listrik nyetrum ya, baru tahu gua. Setelah kematian Jordi yang sungguh tidak manuk berakal, saat akan dimandikan, Jordi pun malah mewariskan kekuatan setrumennya ke para minion. Keren kali cuy, orang kena setrum dipegang pas ada aliran listriknya. Terus mereka kagak kenapa-kenapa. Di luar nalar. Beruntung si minion pun tak sampai wasted menyusul Jordi ke neraka karena ia berhasil ditenangkan oleh para pasukan minion yang lainnya. Dan mengetahui jasad Jordi masih banyak menyimpan setrum, mereka pun hampir berniat mentransferkan setrum tersebut ke rumah masing-masing lumayan pakai nambal suara token listrik. Namun kebegunan para minion ini berhasil disadarkan oleh Pak Ustadz hingga mereka bodoh amat memandikan Jordi dan langsung saja digiring ke neraka. Dimana saat di perjalanan bau-bau ketiak burket dari mereka langsung disegarkan dengan ulti angin tornado yang sungguh real banget. Lempar bang, lempar biar diaben, pindah server. Kala itu karena Jordi pun tiba-tiba terbakar seperti orang ingin diaben, tapi dengan para warga sigap menyiraminya akhirnya api itu hilang dan muncul lagi masalah baru. Lebih baik jenazah orang ini nggak usah diurusin. Ada saja kan rintangannya. Lah, mana bisa gitu? Rugi dong. Gue suka minion barbar. Nah singkat cerita ketika mereka melanjutkan peng-OTW-annya, mereka pun kesusahan mencapai makam karena skin tanah yang begitu licin. Tapi dengan kesabaran mereka, akhirnya mereka bisa membawa Jordi hingga ke depan liang lahat. Meskipun penggebean pahala mereka harus gagal akibat sang editor yang gabut dan sedikit psikopat, mendatangkan sebuah banjir fakta yang akan membuat mata kalian sedikit sakit. Tahan ya guys ya, tahan. Astagfirullahaladzim, air sungai meluap Pak Ustaz. Sakit nggak tuh mata kalian lihat efek flash di mana-mana? Udah capek-capek mengdeliperi Jordi ke pemakaman, pas sampai malah hanyut dibawa ke Atlantis. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kita ingin pergi ke Atlantis secara gratis, cobalah untuk membangun sebuah usaha dengan bahan-bahan berbahaya. Karena percayalah ketika saat kalian dimakamkan, maka akan ada banjir bandang yang akan menjemput kalian untuk dipertemukan bersama Aquaman, lalu bergabung untuk melawan Batman. Pesan immortal macam apa ini? Tapi intinya mainnya hebat.